Bab 107 Seseorang tertarik padanya. Xiao Chen merasa curiga. Dia tidak akrab dengan siapapun di kota air putih ini. Siapa yang akan tertarik padanya? Xiao Chen mengikuti lemak ke lantai 5. Menurut rumor, hanya orang-orang dengan status yang mirip dengan penguasa kota yang memenuhi syarat untuk memasuki lantai 5. Jika dibandingkan dengan lantai 4, dekorasi lantai 5 berbeda seperti siang dan malam. Itu jauh lebih mewah. Semua yang ada di sana terbuat dari emas, giok, giok putih, dan bahan berharga lainnya. Ada suara lembut yang berbicara di ruang sebelah. Fatih Jin menyipitkan mata dan melihat melalui celah di layar lipat melihat dua orang di sana. Dia mengungkapkan ekspresi aneh. Dia bergumam. Kapan Yan Qianyun tiba? Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Untuk berpikir dia benar-benar datang langsung ke lantai 5. Apakah semua penjaga sudah mati? Tidak ada yang datang dan memberitahu aku Yan Qianyun adalah penerus garis keturunan bawaan Provinsi Sihe. Yan Clan. Kota air putih ini benar-benar menjadi lebih hidup. Xiao Chen dengan acuh tak acuh berpikir dalam hatinya. Lemak itu akan berjalan ketika Yan Qianyun tiba-tiba berjalan keluar. Dia tidak terkejut dengan penampilan Jin Dabao namun, dia terkejut ketika melihat Xiao Chen. Niat membunuh samar muncul di matanya saat dia perlahan berjalan ke Xiao Chen. Dia berkata, "Aku mengenali kamu. Xiao Chen, peta Ancient Reman ada bersamamu kan?" Serahkan Yan Qianyun berbicara dengan berani dan percaya diri. Dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Di matanya, Xiao Chen hanya seorang master martial kelas medial tanpa status apapun. Tidak perlu baginya untuk bersikap sopan. Xiao Chen sedikit mengernyit. Lalu dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Apakah semua murid dari klan bangsawan begitu tak tahu malu dan sombong? Menggambar saber, memotong, The Lunar Shadow Saber tiba-tiba muncul di tangan Xiao Chen. Itu merilis lampu listrik yang gemilang dan mengirimkan lampu pedang pada Yan Qianyun. Pedang yang cepat, Yan Qianyun sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak berharap bahwa Xiao Chen akan sangat menentukan. Selain itu, dia tidak berharap bahwa pedang master medali kelas medali ini akan begitu cepat. Puci. Xiao Chen telah berlatih menggambar sabre ini berkali-kali. Dia hanya selangkah lagi dari tahap kesempurnaan yang hebat. Lebih jauh lagi. Pada jarak sedekat itu, praktis tidak ada yang bisa menghindarinya. Pada saat Xiao Chen menggambar pedang, Yan Qianyun sudah mulai mundur. Namun, dadanya masih terhantam oleh cahaya pedang. Ada suara logam bertabrakan dengan logam. Kemejanya terkoyak, memperlihatkan battle armor emas. Xiao Chen agak tercengang di dalam hatinya. Itu sebenarnya adalah armor pertempuran peringkat bumi. Fondasi klan bangsawan memang dalam. Pedang itu tidak berhasil menghancurkan battle armor tetapi kekuatan besar di belakangnya telah menempel dengan kuat. Organ internal Yan Qianyun semuanya langsung terguncang. Arclight Chop. Sebuah pedang muncul di tangan Yan Qianyun. Dia berniat untuk membalas tetapi menemukan Arclight Chop tampaknya menyerupai alam itu sendiri. Tidak ada titik lemah. Ini telah menutup semua jalur serangannya mundur. Dia mendorong dengan kakinya dan menstabilkan fluktuasi esens di tubuhnya. Tubuhnya terbang mundur dan sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya setelah mendarat, mendapati Xiao Chen bergegas. Xiao Chen memegang Lunar Shadow Saber saat dia bergegas tanpa ragu. Kecepatannya secepat kilat. Seperti petir yang deras. Yan Qianyun dengan cepat memikirkan situasinya dan akhirnya, dia menemukan, selain berguling mundur, dia tidak punya cara lain untuk melawan. Sebelum dia berdiri dengan aman, dia tidak punya cara untuk menghalangi langkah ini. Jika dia melompat mundur terlalu tinggi, kepalanya akan segera dipotong. Membuat keputusan cepat, dia langsung berguling ke belakang rusing Thunder Chop. Entah dari mana, retakan guntur terdengar keras di lantai 5 pavilion Liuxiang. Layar lipat dan kursi semuanya terlempar karena fluktuasi guntur. Xiao Chen membawa serta kekuatan tak terbatas bergegas guntur dan berlari. Bergerak secepat kilat dan mengandung kekuatan besar. Dia menebas kepala Yan Qianyun. Melihat momentum yang kuat, Yan Qianyun merasa takut di dalam hatinya. Esensi dalam tubuhnya beredar dengan cepat. Dia memegang pedangnya di atas kepalanya, berharap untuk memblokir pedang. Ledakan ketika senjata bentrok.
Ada suara keras. Yan Qianyun merasakan tangannya gemetar. Kekuatan besar bergerak dari pedang ke kakinya. Ada suara keras. Dan sebuah lubang segera muncul di papan kayu di bawah kakinya. Setengah dari tubuh Yan Qianyun segera tenggelam dan terjebak di sana. Dia tidak bisa maju atau mundur. Xiao Chen mendarat dan mengangkat kakinya untuk menendangnya, melemparkannya keluar. Bergegas guntur chop rantai kedua. Setelah mengumpulkan energi dari 5 pedang, chop chain kedua rusing melonjak ke depan. Bilahnya mendarat di armor tempur Yan Qianyun. Seperti sebelumnya, itu tidak menembus. Puci. Namun, kekuatan besar melewati battle armor, mengalir deras ke tubuh Yan Qianyun. Dia memuntahkan seteguk darah dan ditabrak dengan keras ke dinding kayu. Sebuah lubang besar segera muncul di dinding kayu pavilion Liu Xiang. Yan Qingyun jatuh. Begitu saja. Pada saat kritis, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih lantai kayu. Tubuhnya menggantung di udara sial. Sama seperti Xiao Chen hendak menendangnya lagi. Gelombang suara dikirim ke arahnya. Dia cepat-cepat mundur 2 langkah. Sebuah meja di sampingnya dipecah menjadi 2 bagian oleh gelombang suara dengan suara keras. Su Xiao berjalan santai dan menasihati dengan lembut. Tuan muda Xiao, bagaimana kalau kamu menunjukkan belas kasihan? Xiao Chen berbalik dan menatap gadis itu. Memujinya dalam hatinya. Terlepas dari penampilan atau temperamennya, hanya Yue Ying yang sebanding dengannya di antara semua gadis yang dikenalnya. Namun, sepertinya aku tidak mengenal kamu. Bukan? Apakah kita saling kenal? Xiao Chen bertanya dengan serius sambil menatap Su Xiao. Su Xiao terkejut dengan kata-katanya dan tidak tahu bagaimana menjawab. Si gemuk dengan cepat menjawab untuknya. Ini adalah Nona Xiao. Aku membawa kamu ke sini untuk bertemu dengannya, keindahan nomor 1 di selatan. Su Xiao, pikir Xiao Chen. Dia tidak berharap dia menjadi satu-satunya yang dikabarkan menjadi satu-satunya orang di bangsa Qin besar yang sebanding dengan Yue Ying dalam penampilan. Berdasarkan hari ini, tampaknya rumor itu tidak salah, namun gadis ini sepertinya memiliki asal yang misterius. Karena dia pandai bermain musik, dia sering muncul segala macam tempat-tempat besar, berinteraksi dengan tuan muda dari klan bangsawan bangsa Qin besar. Namun, tidak ada desas-desus bahwa dia berselingkuh dengan salah satu penerus klan bangsawan. Selain itu, dia bukan milik salah satu dari kekuatan. Pernah ada markis yang ingin memaksakan dirinya setelah melihat kecantikannya. Namun, sebelum orang-orang yang ia kirim bisa mengambil tindakan apapun, ada suara angin dan markis meninggal di kantornya sendiri. Selanjutnya, pengadilan kerajaan tidak mengejar masalah setelah itu. Bang! Yan Qianyun berteriak ringan dan naik kembali ke lantai 5. Wajahnya sangat pucat. Ada noda darah di sudut bibirnya. Pakaiannya compang camping dan dia tampak seperti dalam kondisi yang sangat menyesal. Sejak dia melakukan debutnya, dia tidak pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang, karena dia meremehkan musuhnya, dia hampir menjadi lelucon di pavilion Liu Xiang. Tuan muda Yan, karena Xiao, akankah kamu menarik? Aku memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan tuan muda Xiao. Su Xiao bertanya dengan lembut dan memandang Yan Qianyun. Ketika Yan Qianyun mendengar ini, dia dengan cepat mempertimbangkan situasinya. Aku baru saja mengalami cedera yang signifikan karena kecerobohan aku. Xiao Chen ini jelas memiliki beberapa pendukung. Tidak akan bermanfaat bagiku untuk terus bertarung dengannya, lebih baik aku kembali dan pulih dulu sebelum berurusan dengan bocah ini. Yan Qianyun mendengus dingin dan berkata dengan nada muram. Karena Nona Xiao, aku akan membiarkan kamu menjalani hidup kamu yang menyedihkan selama beberapa hari lagi. Aku akan kembali beberapa hari lagi untuk kepalamu. Fatih Jin menghela nafas dalam hatinya. Sungguh tusukan sombong. Bahkan Tuan Gendut ini mengakui bahwa aku tidak sebanding dengannya. Dia jelas dipukuli seperti anjing dan dia masih bertindak seolah-olah dia yang menjatuhkan hukuman. Tidak ingin kehilangan muka di depan Nona Xiao. Xiao Chen tersenyum dingin. Apakah aku bilang aku membiarkanmu pergi? Penghindaran petir. Mogok tubuh cenderung, ada kilatan petir dan Xiao Chen tiba-tiba muncul di depan Yan Qianyun. Tubuhnya cenderung miring dan semua energi tubuhnya terfokus pada bahu kanannya.
Dia kemudian dengan keras menabrak dada Yan Qianyun, yang sedang bersiap untuk pergi dengan santai. Menatap Xiao Chen dengan kaget. Dia tidak berani percaya Xiao Chen akan benar-benar terus menyerangnya di depan Su Xiao Bang. Tubuh fisik yang menakutkan, dikombinasikan akan semua esens, menyebabkan Yan Qianyun memuntahkan seteguk darah. Dia terbang mundur dan jatuh melalui lubang di dinding kali ini. Yan Qianyun tidak memiliki kesempatan untuk meraih apapun. Dengan ledakan keras, dia jatuh dari pavilion Liuxiang setinggi 100 meter, mendarat dengan keras. Karena Guiyi Markis datang, kota air putih sangat ramai malam ini. Kerumunan di jalanan belum bubar. Tiba-tiba, sesosok jatuh dari pavilion Liuxiang, menciptakan ledakan keras dan mengejutkan mereka. Mereka hanya melihat seseorang dengan rambut acak-acakan tergeletak di tanah. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan dia tampak sangat pucat. Orang itu perlahan duduk dan kemudian mencoba berdiri. Tepat ketika dia bangun, dia jatuh kembali ke tanah dengan keras, tulang-tulang di kakinya tampak patah. Dia tidak punya cara untuk berdiri. Mata Yan Qianyun menjadi merah saat dia berbaring tengkurap di tanah, merangkak langkah demi langkah. Dia datang ke pavilion Liuxiang sendirian. Karena dia ingin bertemu dengan Su Xiao. Dia meninggalkan semua penjaga dan pelayan di luar kota. Sekarang hanya ada satu pikiran di kepalanya, yang dengan cepat keluar. Kemudian membuat pelindung klan untuk merobek Xiao Chen menjadi potongan-potongan kecil. Apakah ini bukan Yan Qianyun dari Provinsi Sihe? Kenapa dia di sini adalah kota air putih? Tidak disangka dia terlempar dari pavilion Liuxiang. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu berani? Beberapa orang mengenali penampilan Yan Qianyun dan berbicara dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Klan Yan adalah klan bangsawan terkemuka di Provinsi Sihe. Mereka memiliki garis keturunan bawaan dan roh marsial yang diwariskan. Bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa mengalahkannya ke kondisi ini? Orang-orang dengan pandangan mata yang tajam melihat ke atas dan melihat Xiao Chen berdiri di lubang. Mereka berseru kaget. Itu Xiao Chen. Xiao Chen benar-benar mengusir Yan Qianyun dari pavilion Liuxiang. Orang ini terlalu hebat. Dia hanya menyematkan tetua pertama Jiang Clan ke tembok kota sampai mati di siang hari. Kemudian, dia membuang penerus klan Yan dari lantai 5 pavilion Liuxiang pada malam hari. Terlepas dari apakah mereka adalah klan bangsawan atau klan kaya dan berkuasa, dia tidak peduli dengan mereka. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Orang ini sangat menentang surga. Kata-kata orang banyak mencapai telinga Yan Qianyun, menyebabkan kemarahan di hatinya membakar lebih terang. Dia berharap bisa bangun dan membunuh Xiao Chen dengan satu pukulan pedangnya. Matanya merah dan penuh kebencian. Beberapa orang melihat cara menyedihkan di mana Yan Qianyun merangkak dan ingin membantunya. Enyahlah, hanya sekelompok rakyat jelata dari Provinsi Dongming. Aku tidak membutuhkan kamu untuk membantu aku. Aku suka merangkak. Enyahlah. Yan Qianyun saat ini sangat marah dengan tidak ada yang melampiaskan kemarahannya. Ketika dia melihat orang-orang datang, dia langsung mengutuk mereka. Orang-orang itu melihat niat baik mereka disambut dengan kebencian. Setelah mereka dikutuk, mereka segera pergi dan menghilang. Seperti mereka bermain petak umpet. Mereka belum pernah melihat orang jahat seperti itu sebelumnya. Bab 108 HH. Kamu benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Pengganti klan bangsawan dengan garis keturunan bawaan dan roh bela diri yang diwariskan. Apakah seseorang yang dapat kamu bantu? Apakah kamu mendengar itu? Dia menikmati merangkak seperti anjing. Namun, Tuan Muda Yan, postur merangkak kamu sangat keren. Keempat anggota badan kamu semua di tanah. Memegang pijakanmu dan tidak tunduk pada kekuatan. Penerus klan bangsawan memang merupakan penerus klan bangsawan. Dia berbeda dari orang lain. Ada orang-orang di kerumunan yang mengejek Yan Qianyun ketika mereka melihatnya. Mengizinkan orang-orang di Provinsi Dongming untuk melampiaskan perasaan mereka. Tunggu saja. Terus memarahi. Begitu aku merangkak keluar, kalian semua akan. Ledakan. Sebelum Yan Qianyun bisa menyelesaikan kata-katanya, sambaran petir jatuh dari langit. Itu memukul punggungnya dengan kejam, menyebabkan dia jatuh muka terlebih dahulu. Ledakan, dua baut petir lainnya jatuh dan mengenai tubuh Yan Qianyun.
Tubuhnya menjadi hangus dan dia pingsan di Liuxiang Pavilion. Xiao Chen mengeksekusi Lightning Descent 3 kali sebelum kemarahannya lega. Terhadap murid klan bangsawan yang merendahkan. Sombong. Sombong. Xiao Chen tidak pernah peduli dengan berbicara logika jika seekor anjing menggigit kamu. Kamu tidak dapat meniru dan menggigitnya kembali. Kamu harus menggunakan tongkat kayu untuk memukulnya sampai mati. Ketika Su Xiao Xiao melihat Xiao Chen tidak mengindahkan kata-katanya saat ia terus menyerang Yang Qianyun. Ekspresinya berubah. Xiao Chen, mengapa kamu begitu tercela? Dia sudah mengatakan akan mundur. Xiao Chen berbalik dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Aku ingin tahu siapa kamu. Buta. Pura-pura tidak mendengar. Atau memiliki kecerdasan yang terlalu rendah dan tidak mampu memahami makna dalam ucapan manusia. Dia sudah mengatakan dia akan membiarkan aku menjalani hidupku yang menyedihkan selama beberapa hari lagi dan akan kembali untuk membunuhku nanti. Karena memang begitu. Mengapa aku harus bersusah payah menunjukkan belas kasih kepadanya? Aku tidak bodoh. Su Xiao Xiao sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat dan tidak bisa mengatakan apapun sebagai tanggapan. Xiao Chen berbalik dan memberitahu Jian Dabao. Brother Dabao, tolong jangan hanya dengan santai membawa aku untuk bertemu orang-orang. Aku khawatir kecerdasan mereka terlalu rendah. Aku akan pergi dulu. Setelah Xiao Chen berbicara, dia langsung melompat keluar dari lantai 5. Dia mengedarkan Azure Dragon Cloud Soaring Art dan melompat lebih tinggi di udara, menghilang ke malam yang gelap. Alangkah kerennya. Dia memiliki sekitar 10% dari sikap yang dimiliki oleh Tuan Gendut ini di masa lalu. Jin Dabao menghela nafas ketika dia melihat Xiao Chen pergi. Warna kulit Su Xiao Xiao sangat pucat. Dia telah ada di mana-mana di negara Great Qin. Ada banyak murid klan yang mulia atau bangsawan yang mengantri hanya untuk melihatnya. Meski begitu, belum pernah ada orang yang bertindak begitu kasar padanya sebelumnya. Saat dia melihat sosok Xiao Chen menghilang, dia menghentakkan kakinya dengan marah. Dia mengambil sitarnya dan menuju ke bawah hanya setelah Su Xiao Xiao pergi. Jin Dabao memulihkan akalnya. Dia melihat banyak dekorasi rusak di lantai 5 dan lubang besar di lantai dan dinding. Dia segera merasakan hatinya sakit dan mengutuk. Sialan, berapa banyak perak yang harus aku buang waktu ini untuk memperbaiki semua kerusakan ini. Jin Dabao berdiri di depan lubang dan melihat ke bawah. Dia menemukan Yan Qianyun yang tidak sadar. Matanya melebar dalam sukacita saat dia segera memikirkan sebuah ide. Dia dengan cepat memanggil seorang pelayan di lantai 5. Apakah bajingan itu? Yan Qianyun belum membayar tagihannya. Aku yakin dia belum melakukannya. Aku melihat bahwa Nona Xiao Xiao belum pergi dan berpikir dia akan membayarnya. Sebelumnya, Nona Xiao Xiao baru saja keluar secara langsung. Sepertinya dia lupa tentang tagihan itu. Kata pelayan itu dengan agak canggung. Jin Dabao menjawab dengan marah. Dasar bajingan. Berpikir dia bahkan tidak tahan untuk menghabiskan uang untuk membayar gadis itu? Kirim beberapa orang ke bawah dan lihat apakah ada sesuatu yang berharga pada dirinya. Ambillah semuanya. Ketika pelayan itu mendengar ini, dia bertanya dengan agak bersemangat. Haruskah kita meninggalkan pakaian dalamnya? Fatih Jin berpikir sejenak sebelum menjawab. Jika tidak ada artinya, lupakan saja. Apapun yang kita ambil harus bernilai uang. Asalkan bernilai uang, ambil saja. Biaya perbaikan lantai 5 semua akan ditagih kepadanya di bawah pavilion Liuxiang. Semua orang merasakan kekesalan mereka dilepaskan ketika mereka melihat Yan Qianyun yang tidak sadar. Seorang egomaniak layak disambar petir. Buat jalan. Buat jalan. Kami adalah penagih utang pavilion Liuxiang. Tolong beri jalan. 3 pelayan Liuxiang Pavilion memisahkan kerumunan dan tiba di depan Yan Qianyun. Sebelum orang banyak menatap heran, mereka langsung menanggalkan pakaian Yan Qianyun darinya, pakaian mewah dari Manor Satin Soaring Phoenix. Tetapi sudah compang camping dan tidak berharga apa-apa. Buang mereka. Salah satu pelayan dengan santai melemparkan pakaian Yan Qianyun ke samping ketika dia melihat mereka sudah compang camping sabuk benang emas. Ini tidak buruk. Itu harus bernilai uang. Sepatu ini tampaknya terbuat dari kulit lembut Spirit Beast. Mereka harus bisa mendapatkan harga yang bagus. Oh, bahkan ada beberapa uang kertas emas tersembunyi di dalamnya. Merek apa yang menjadi celana pendek?
Bisakah kamu membantu aku melihatnya? Mengutuk armor pertempuran peringkat bumi tingkat tinggi, kami menghasilkannya kaya. Hehe. Aku ingin tahu berapa nilainya. Dalam sekejap mata, mereka menanggalkan pakaian Yan Qianyun sampai dia hanya pergi dengan pakaian dalamnya. Banyak penonton terpana. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Di masa depan, tidak akan ada orang yang berani makan dan lari dari paviliun Liu Xiang, bahkan Yan Qianyun ditelanjangi ke pakaian dalamnya. Di antara mereka, tidak ada yang bisa mengklaim mereka memiliki pendukung atau latar belakang yang lebih besar daripada Yan Qianyun. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa tidak gemetaran. Hei, pakaian dalam ini sepertinya bertatahkan emas. Haruskah kita mengambilnya? Salah satu dari pelayan itu ragu-ragu ketika dia bertanya mengutuk. Awalnya para penonton hanya melampiaskan kekesalan mereka. Sekarang mereka mulai mengasihani Yan Qianyun. Orang ini terlalu menyedihkan. Pertama kali dia datang ke provinsi Dongming, dia dipukuli seperti anjing dan diusir keluar dari paviliun Liu Xiang oleh seseorang. Yang lebih menyedihkan adalah orang-orang di paviliun Liu Xiang bahkan ingin menanggalkan pakaian dalamnya strip itu. Tuan muda berkata hapus apapun yang bernilai uang. Dia hanya bisa menyalahkan selera busananya sendiri. Dari semua hal yang dia pilih untuk digunakan dalam pakaian dalamnya, dia memilih emas, kata pelayan itu setelah dia melepas ikat pinggang Yan Qianyun. Wow, itu terlalu hebat. Untuk berpikir mereka benar-benar menghapusnya. Sial, aku lebih suka menyinggung klan Jiang daripada menyinggung paviliun Liu Xiang. Ini terlalu mengerikan. Seseorang di kerumunan berkomentar kaget setelah mereka melepas pakaian dalamnya. Seorang pelayan melihat tubuh bagian bawah Yan Qianyun. Dia berkata dengan kaget, "Hei, rambutnya juga tampak keemasan. Haruskah kita menarik mereka?" Setelah pelayan mengatakan itu, semua penonton merasakan keringat dingin di dahi mereka. Mereka semua merasa seolah angin dingin bertiup melalui selangkangan celana mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Semua pembudidaya yang menyaksikan beredar esens mereka ke ekstrim dan menghilang dalam 1 detik. Mereka semua lenyap tanpa jejak. Meskipun jalan itu penuh sesak dengan orang-orang sebelumnya, sekarang tidak ada jejak siapapun. Sialan. Itu terlalu merangsang. Aku akan menjadi buta. Pelayan itu mengeluh setelah waktu yang lama. Dini hari berikutnya, matahari bersinar terang. Ada banyak orang memasuki paviliun Liu Xiang. Xiao Chen mengenakan jubah hitam dan berjalan perlahan. Lantai pertama dipenuhi orang. Xiao Chen merasa sulit untuk bahkan melangkah maju. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bisnis paviliun Liu Xiang sangat bagus hari ini? Xiao Chen menangkap seorang kultivator yang berlari keluar dan bertanya ketika kultivator ditangkap oleh Xiao Chen. Dia mengungkapkan ekspresi yang tidak bahagia. Dia hampir kehilangan kesabaran ketika dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang tak terbatas datang dari Xiao Chen. Ekspresinya segera berubah hangat dan dia menunjuk ke dinding kayu. Dia memasang wajah tersenyum dan berkata, "Lihatlah, ada pemberitahuan di dinding. Kamu akan mengerti setelah kamu melihatnya." Terlalu banyak orang. Xiao Chen tidak punya pilihan selain menggunakan esens untuk memaksa masuk. Setelah dia melihat isi pemberitahuan, dia tidak bisa menahan tawa serak. Perhatikan. Baru-baru ini, di dalam kota air putih, ada banyak salinan dari peta sisa kuno palsu yang muncul. Bahkan ada beberapa orang tidak bermoral yang menulis kata-kata "cun bodoh" di atasnya. Menipu setiap orang dari uang mereka. Aku tidak tahan dengan apa yang aku lihat. Tindakan scamming terang-terangan seperti itu adalah keji. Mengingat hal ini, aku jamin pada reputasi Liu Xiang Pavilion yang berusia 100 tahun, bahwa kami akan memberikan salinan peta sisa kuno yang sebenarnya. Selama seseorang menghabiskan minimal 1000 tael perak, Pavilion Liu Xiang akan memberikan bagian pertama dari peta sisa kuno secara gratis. Setelah pengeluaran kedua dari 1000 tael perak, kami akan segera memberikan sisa setengah dari peta sisa kuno. Rumah kami menawarkan perawatan yang tulus untuk semua dan perdagangan yang adil untuk orang tua dan muda. Salam. Jinda Bao. Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia seperti ikan di air saat dia bergegas ke atas. Sepanjang jalan, suara-suara kerumunan mencapai telinga Xiao Chen. Lemak ini benar-benar orang yang baik.
Mengetahui bahwa kita ditipu. Dia akan memberikan peta kepada kita selama kita datang ke sini untuk makan memang. Untuk membeli peta, bodoh Chun, itu. Aku menghabiskan 1000 tael perak. Yang harus aku lakukan di sini adalah makan makanan senilai 1000 perak tael dan aku mendapatkan peta secara gratis. Aku biasanya dalam suasana hati yang buruk setiap kali aku melihat lemak itu. Sekarang, dia akhirnya melakukan sesuatu yang baik. Berhentilah bicara dan makanlah dengan cepat. Berapa banyak yang sudah kamu makan? Aku sudah makan 100 roti. Masih ada 900 roti lagi. Itu seharusnya 1000 tael perak. Ketika Xiao Chen mendengar ini, aliran esensnya tiba-tiba terganggu. Hampir menyebabkan Azure Dragon Cloud Soaring Art gagal. Dia mengutuk dalam hatinya. Lemak ini bukan manusia. Setelah menipu setiap satu dari uang mereka, dia masih membuat mereka datang ke sini dan memberinya lebih banyak. Memujinya dalam proses itu. Ketika dia tiba di lantai 3, Xiao Chen memperlihatkan kartu VIP-nya. Setelah dia masuk, dia tidak lagi merasa sempit. Lagi pula, ada batas tertentu yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa memasuki lantai 3. Tidak mudah untuk masuk pelayan. Bawakan aku sepoci teh dan beberapa lauk pauk. Xiao Chen segera berteriak setelah dia duduk. Efisiensi para pelayan Liuxiang Pavilion sangat tinggi. Tak lama setelah dia memesan makanan dan teh, Xiao Chen disajikan. Apakah kamu melihat ekspresi Yan Qianyun ketika para pengawalnya membawanya pergi pagi ini? Aku melihatnya. Itu sangat tidak sedap dipandang. Dia sepertinya akan menangis. Tubuhnya halus dan mengkilap. Semuanya dipetik bersih-bersih. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa tidak tertarik. Dia ingat Yan Qianyun pingsan di pinggir jalan. Mengapa seseorang mencabut semuanya? Haha. Kalau aku jadi dia, aku juga akan menangis. Aku mendengar bahwa lemak itu menagih hutang dan mencabut semua rambut Yan Qianyun. Bahkan pria sejati pun akan menangis. Lemak ini terlalu mengerikan. Tidak ada yang akan berani menyinggung Pavilion Liuxiang di masa depan. Dia benar-benar mencabut semua rambut di tubuhnya, meninggalkannya tanpa apa-apa. Puci. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi memuntahkan semua teh yang baru saja dia minum. Setelah waktu yang lama, Xiao Chen menghabiskan semua makanan di atas meja. Seorang pelayan datang dan membawanya ke sebuah bilik. Di dalam gerai, Fatih Jin terkikik ketika dia melakukan akunnya. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia dengan cepat berdiri dan menyambutnya. Xiao Chen segera memotong ke pengejaran dan bertanya, "Kamu sudah menemukan tempat yang tepat? Atau kamu tidak akan berani menjual peta?"